di ibu kota. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Soal dari imbas cuaca ekstrim terhadap banjir di Jakarta, kita bahas bersama dengan staf sus Gubernur DKI Jakarta bidang pembangunan dan tata kota Nirwono Yoga, serta ada Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Miming Saifuddin. Selamat malam Mas Yoga, Pak Miming. Selamat malam Mas malam Pak Miming. Saya yang pertama ingin ke malam, Mas Yoga. Mas Yoga, dengan ratusan RT terendam banjir dalam 2 hari terakhir. Bahkan ada korban jiwa juga. Kemarin di minggu kemarin di Cilincing juga 3 korban. Ini telat tidak Mas Yoga, Pemprov DKI Jakarta memitigasi dampak cuaca ekstrim ini Mas Yoga? Ya, secara umum memang sudah dilakukan antisipasi ya. Di luar tentu fakta bahwa cuaca ekstrim dalam beberapa hari ini melanda Jakarta dan juga Bodetabek sebenarnya secara keseluruhan ya. Nanti Pak Mimin bisa menjelaskan curah hujannya. Yang pertama perlu digarisbawahi adalah antisipasi dan mitigasi sudah disiapkan sejak bulan Desember sebenarnya. Dengan pertimbangan tentu pada kondisi-kondisi yang sudah didata sebelumnya dalam kondisi tentunya normal ya. Artinya dengan cuaca ekstrim perlu ada perlakuan khusus tentunya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sampai dengan hari ini beberapa wilayah memang masih tergenang ya. Dari pagi misalnya kami berkunjung ke Kali Cakung Lama ya, daerah utara, kemudian ke Cengkareng Drain ya, daerah Jakarta Barat. Masih banyak beberapa titik yang belum bisa berkurang banjirnya karena ada beberapa faktor. Misalnya kalau di daerah wilayah Jakarta Barat misalnya ada 3 sungai, Pesanggerahan, Angke, dan Cengkareng Drain itu sampai dengan sore pukul 5 sore ya, waktu kita di lapangan, kondisi sungai masih bisa dikatakan tinggi sehingga belum surut secara ideal. Ini yang mengakibatkan tidak bisa dilakukan pemompaan secara maksimal. Tidak dilakukan normalisasi jauh-jauh hari Pak Yoga? Ya. Tidak dilakukan normalisasi jauh-jauh hari soal aliran sungai, kemudian juga drainase di Jakarta dipulihkan sebelum memasuki musim penghujan? Ya, sejak tahun lalu ya, sejak tahun lalu sudah mulai lakukan normalisasi beberapa kali ya, dan kemudian tentu dalam waktu singkat tidak mungkin selesai, tetapi sudah diprogramkan sampai dengan 2027 bahkan beberapa kali akan dinormalisasi. Yang dalam progres tentu yang bisa diinformasikan Kali Ciliwung misalnya ya, dari 33 itu tinggal 17 kilo ya yang sedang dalam proses pembahasan lahan untuk dinormalisasi. Tadi pagi Kali Cakung Lama ya yang dalam tinjauan ke lapangan juga akan dinormalisasi. Sementara 3 sungai ya, Pesanggeran, Angke, dan Sunter yang sejak zaman Pak Wasibowo juga menjadi program normalisasi sedang dalam proses pembebasan lahan. Ini beberapa upaya untuk terutama penanganan banjir kiriman ya Mas Baim ya. Karena untuk beberapa lokasi yang daerahnya tergenang lebih kepada banjir lokal yang kaitannya lebih kepada drainase. Ini kira-kira itu. Upaya sudah dilakukan, tapi seberapa parah sebetulnya Pak Miming soal cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini? Apa ini masuk siklus tahunan? Ya, kalau bicara terkait dengan kondisi saat ini, ada yang perlu kita pahami bahwa untuk bulan Januari Februari ini sebenarnya kita sudah memasuki ya, sejak awal Januari, pertengahan Januari itu sudah memasuki periode puncak musim hujan. Terutama kalau kita bicara wilayah Jabodetabek. Artinya secara keseluruhan wilayah Jawa bagian barat termasuk Banten, Jabodetabek itu berada saat ini pada posisi puncak musim hujan. Sehingga paling tidak sampai awal Februari nanti kondisi tersebut masih berlangsung. Artinya kita itu di periode puncak musim hujan. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian kondisi saat ini kan kita berada pada fase dipengaruhi oleh kondisi global di mana ada La Nina lemah yang notabene ini secara umum bisa berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan ya di sebagian wilayah Indonesia. Kemudian dalam beberapa 2 minggu terakhir ini kita dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang cukup signifikan juga, yaitu peningkatan monsun di mana aliran massa udara dari utara ke selatan ini menjadi cukup signifikan, membawa uap air yang signifikan menimbulkan curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Jawa Barat. Nah, sehingga di Jawa Barat dan Jabodetabek. Kemudian sehingga apa yang terjadi di 2 hari bahkan 3 hari terakhir, ini kondisi curah hujan mencapai ekstrim itu terjadi di wilayah Jakarta terutama ya. Kami mencatat bahwa
untuk kondisi yang kemarin, periode hujan tanggal 22 hingga tadi pagi, ini terukur sampai 189 di wilayah Muara Angke. Dan secara umum di sepekan terakhir, ini kondisi curah hujan itu justru ada di wilayah Jakarta, konsentrasi tingginya. Kalau di wilayah selatan justru dia tidak terlalu tinggi curah hujannya. Oke. Bahkan kami memonitor di tanggal 17 kemarin, ini lebih tinggi lagi, sampai 267 mm Ini ukurannya. sebetulnya potensi cuaca buruk di awal Januari sudah diprediksi disampaikan oleh BMKG di akhir tahun 2025. Jadi upaya ke depan seperti apa? Ini penanganan warga terdampak, Mas Yoga, dan juga ke depan soal bagaimana RTH juga dulu Anda sempat menyinggung soal RTH Jakarta. Ya, betul. Ya, jadi saya membagi menjadi tiga ya. Menjadi tiga itu dalam arti proses untuk mitigasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang ya. Berdasarkan data dari BMKG misalnya, untuk jangka pendek ya itu dalam beberapa hari ke depan, misalnya sampai dengan tanggal 27 ya, akan dilakukan operasi modifikasi cuaca yang tujuannya sebenarnya untuk mengurangi curah hujan dan intensitas hujan, di mana akan berdampak terhadap misal daerah-daerah yang terdampak banjir bisa berkurang surutnya sehingga dapat segera dilakukan operasi penanganan maupun mitigasi di lapangan. Sementara itu juga tentu akan mengoptimalkan pompa-pompa yang ada. Tapi ini dalam jangka pendek. Sementara untuk jangka menengah tentu kita ada 3 program utama yang sedang disiapkan seperti normalisasi kali ya, dalam konteks tadi ada beberapa sungai termasuk Ciliwung tadi, pembangunan waduk baru ya. Waduk baru sudah ada 5 waduk di daerah timur, 2 waduk di selatan, dan 2 waduk di Jakarta Barat ya, yang sebagai upaya mitigasi jangka menengah. Sementara untuk jangka panjang tentu program terbesarnya seperti Mas Bim bilang tadi, penyediaan ruang terbuka hijau, kemudian juga rehabilitasi atau peremajaan saluran drainase, sehingga secara umum upaya penanganan banjir secara menyeluruh juga dapat dilakukan. Mas Yoga, Tetapi ini catatannya satu hal adalah juga, Mas Yoga, maaf saya potong satu hal juga soal penertiban proyek galian, karena ini memperparah kemacetan imbas banjir, Mas Yoga. apa? Maaf, Soal ulangi, Mas Bim. penertiban proyek galian, ini kan yang salah satu memperparah kemacetan imbas banjir. Proyek-proyek galian. Penertiban, maaf. Proyek Oh galian iya, kan. iya, betul. Ya, betul. Jadi dalam evaluasi terakhir kemarin memang sudah diantisipasi beberapa proyek penggalian yang diidentifikasi maupun beberapa proyek juga nih sebenarnya yang menghambat, terutama aliran air. Pada saat ini sedang dilakukan dalam tanda petik ya, umpamanya ya, penataan untuk mengantisipasi jika ada banjir tinggi, curah hujan tinggi, agar tidak terganggu lalu lintasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam beberapa hari ke depan ini aktivitas masyarakat diarahkan untuk melakukan work from home dan school from home. Tujuannya lebih kepada memberi kesempatan kepada OPD terkait untuk bekerja maksimal di lapangan, terutama menghadapi banjir ya, dengan pembagian tugas yang jelas, misalnya dari SDA, BPBD, termasuk juga tadi Dinas DPM ya, terkait dengan penggalian, dan juga tentu dengan Dinas Perhubungan untuk mengatur rekayasa lalu lintas. Oke. Itu beberapa hal yang sedang dan akan disiapkan. Baik. Terima kasih, Mas Boy. Pak Miming, dalam beberapa hari ke depan, sampai kapan nih cuaca ekstrim akan terjadi di Januari ini atau sampai Februari, Pak Miming? Baik, kalau bicara terkait dengan jangka pendek, sebenarnya seperti yang tadi disampaikan di periode hingga akhir Januari ini tetap harus waspada ya, paling tidak dalam jangka pendek sepekan ke depan, karena kami memonitor untuk wilayah DKI Jakarta sendiri, karena kan selama ini di beberapa terakhir ini justru konsentrasi hujan itu lebih banyak di wilayah Jakarta ya dibandingkan dengan wilayah Bogor, sehingga hujan lokal yang sangat tinggi itu cukup sangat signifikan gitu ya. Nah, kondisi ini masih agak berkurang nih di 2 hari ke depan gitu ya. Tetapi eskalasi sekitar tanggal 27 28 ini ada eskalasi lagi peningkatan curah hujan khususnya di wilayah DKI Jakarta, kemudian didukung di wilayah selatan juga terutama di wilayah Bogor, ini yang harus diwaspadai. Nah, kemudian kalau dalam jangka panjang tentunya kondisi cuaca ekstrim ini masih bisa terjadi hingga periode April. Karena setelah puncak musim hujan, kita nanti akan memasuki periode pancaroba gitu ya. Nah, justru curah hujan ekstrim itu juga masih sering terjadi di periode-periode pancaroba. Meskipun karakteristik hujannya tidak seperti sekarang gitu ya, seharian hujan. Kalau di periode pancaroba nanti hujannya sebentar tetapi deras sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara sampai kapan cuaca ekstrim, paling tidak sampai bulan Maret, bulan April ini kondisi ini masih bisa terjadi curah hujan tinggi seperti itu. Baik, Mas Yoga, mungkin ini soal kompensasi bagi warga terdampak bagaimana? Banyak yang kemacetan terkena dampaknya berjam-jam.
rumah sampai terendam. Ada seperti apa dari Pemprov, Mas Yoga? Ya, secara umum ada 3 juga yang perlu diberi catatan tadi ya. Kalau kita lihat dalam beberapa hari memang dampak dari beberapa wilayah yang tergenang mengakibatkan kemacetan lalu lintas. Karena itu sedang dilakukan terutama titik-titik yang terjadi genangan banjir terkait dengan terutama ketersediaan saluran drainase dan juga optimalisasi pompa ya. Di samping juga didukung dengan dukungan rekayasa lalu lintas dari teman-teman di Sub. Yang kedua yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Gub yaitu selain OMC ya, yaitu penerapan work from home dan school from home ya atas rekomendasi dari BMKG terkait dengan cuaca ekstrim dalam beberapa hari ke depan. Rencana kalau dari perkiraan BMKG tanggal 27 ya yang akan diberlakukan hal itu untuk mengurangi aktivitas dan mobilitas warga sehingga OPD terkait di lapangan bisa bekerja optimal untuk mengatasi banjirnya, Mas, terutama di daerah-daerah yang titiknya rawan banjir. Dan ketiga, tentu informasi terutama ya, teman-teman dari Diskop Info akan memberikan update informasi termasuk juga dengan BPBD dan termasuk juga referensi dari teman-teman BMKG terkait dengan perkiraan atau prediksi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Baik. Itu kira-kira, Mas. Terima kasih bagaimana Pak Nirwono Yoga menyampaikan penanganan masalah banjir yang melanda Jakarta. Terima kasih juga Pak Miming Saifuddin dari BMKG yang menyampaikan potensi cuaca dalam beberapa hari ke depan. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam hari ini.